Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi rizki seret itu macam-macam sebenarnya ya, karena banyak pendakwah itu tidak menjawab kenapa seret, tapi langsung kalau mau lancar baca ini gitu. Kalau mau kaya baca ini gitu. Ya. Tapi tetap harus dianalisa rezeki seret itu bagaimana ya. Analisa pertama adalah banyaknya penjualan online seperti itu. Bisa ya. Kemudian taraf hidup saat ini meningkat atau menurun, itu juga mengikuti biasanya seperti itu. Bagaimana seseorang itu kok bisa seret seperti itu ya, bisa aja karena online ini udah banyak seperti itu. Kemudian apa? Kemudian kalau kita melihat dari sisi rizki seret itu, biasanya kalau orang itu sudah berbulan-bulan itu udah nggak ada pemasukan atau pemasukan itu sangat minim, mulai nih cari-cari ini. Mana ada kiai yang bisa ngelancarin usaha? Nah itu juga nggak boleh itu yang seperti itu ya, ngelancarin usaha. Kemudian apa? Ya akhirnya baca-baca mantra yang mantra itu nanti kasih ke tokonya, nanti banyak yang datang dan sebagainya. Itu bukan dari Allah Ta'ala, itu dari setan yang seperti itu. Jadi jangan dilakukan. Allah tidak seperti itu cara membagi rezeki, nggak mungkin. Dan Allah itu tidak bisa dikomando oleh orang-orang yang seperti itu, tidak bisa. Kalau bisa dikomando orang seperti itu, dia bisa masuk surga loh ya. Oh iya, ngatur dia. Karena dia bisa ngatur rezeki orang, berarti dia seperti Tuhan. Makanya jangan ke orang tersebut, itu syirik ya. Selamanya orang Islam yang melakukan kesirikan dan dia tidak bertobat dan dia tidak melakukan taubatan nasuha, kemudian tidak melakukan lagi, kalau dia syirik dibawa sampai meninggalnya, dia akan masuk neraka selamanya. Jadi jangan seperti itu. Nah, jangan pilihan yang seperti itu, jangan. Rezeki syirik ini salah satunya diceritakan seret ya Pak? Iya, rezeki syirik, seret maksud saya ya. Rezeki seret ini sebenarnya diceritakan dalam Quran itu ringan-ringan aja. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ini adalah cara Allah memberikan pengetahuan kepada kita. Di langit ada jalan rezekimu. Jadi bagaimana seseorang itu bisa diberi kelancaran rezeki oleh Allah Ta'ala, di Quran sudah ada bagaimana caranya. Satu, umpamanya diceritakan innahum kanu qabla dzalika musinin, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat baik. Berbuat baik untuk diri sendiri apa ya? Sholat, puasa di bulan Ramadan, kemudian baca Quran. Cuma emang harus ditertibkan. Sholatnya harus karena Allah, bukan sholat itu agar rezekinya lancar. Jangan seperti itu ya. Sholatlah karena Allah, sholat untuk mencari ridha Allah, sholat lillahi ta'ala, udah titik. Karena itu yang nanti akan diperhitungkan Allah. Benar itu yang seperti itu malah. Kemudian puasa ya karena Allah ya, puasa karena Allah, baca Quran karena Allah. Kemudian berbuat baik lagi apa? Dengan orang tua, ditata cara bicara dengan orang tua, jangan menyakiti hati orang tua. Ladeni orang tua dengan kasih sayang seperti itu, dan itu harus kita lakukan. Jangan sampai orang tua itu hatinya sedih karena melihat perilaku kita yang memang ingin rezeki kita itu dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Berbuat baik dengan orang tua. Kemudian apalagi kalau punya istri ya berbuat baik kepada istrinya. Jadi jangan semena-mena. Tahu kalau dia itu pejabat, tahu dia itu gampang cari uang, tahu dia itu gampang korupsi, kemudian dia semena-mena dengan istrinya ya. Ya janganlah seperti itu ya. Tidak boleh, itu harus dijaga. Hormati istri karena Allah. Didik istri, jika kita sebagai imam didik istri karena Allah. Jadi jangan zalim kepada istri. Itu juga dasar berbuat baik. Yang dasarnya lagi Allah itu akan memberikan kemudahan, kelancaran di dalam mendapatkan rezeki. Istri harus kita hormati. Kalau memang istrinya yang
cari uang umpamanya atas izin suami, ya hormati suami, jangan karena mudah mendapatkan uang sehingga tidak menghormati suami. Ya tidak boleh seperti itu, nggak boleh. Tetap harus hormat pada suami sebagai imamnya. Walaupun suaminya nggak kerja, iya. Walaupun suaminya dolim, iya hormat aja walaupun dia dolim. Urusannya kan suami dengan Allah, bukan kita. Wah saya capek Ustadz, ya bisa aja kalau mau capek. Ya kalau susah ya capek ya bisa aja sudah, jangan gerutu, karena gerutu tidak boleh. Kalau ditanyain lah, dulu yang milih suami siapa? Ya saya sendirilah, kan nggak usah gerutu. Yang berikutnya apa? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Jadi orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam. Jadi ya, pada saat dahulu orang-orang itu senantiasa mendengarkan kajian-kajian dari Rasulullah, sehingga dia menyedikitkan malam itu karena mendengarkan wejangan Rasul. Banyak hal yang diceritakan pada saat malam tersebut. Nah, orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang senang mendengarkan kajian kalau di zaman sekarang ya. Kajian itu di mana, entah kajian umum, off air atau kajian melalui YouTube. Ya, silahkan kajian, tapi yang baik ya, yang baik. Jadi bukan kajian yang provokatif ya, jangan. Yang baik, kajian-kajian baik yang mengajarkan kehidupan sehari-hari, mengajarkan ilmu-ilmu agama dengan baik, mengajarkan sunnah-sunnah Rasul dengan baik, seperti itu. Tidak satu dengan satunya itu menghujat. Oh jangan ikuti yang seperti itu. Tidak baik seperti itu kita ikuti, karena kita akan terprovokasi sehingga kita akan mengikuti, sama-sama mengikuti yang senang bertengkar. Enggak boleh ya. Kajian-kajian yang baik yang menuntun kita itu menguatkan iman kita kepada Allah Ta'ala, lebih takwa kepada Allah Ta'ala. Kajian itu boleh. Kemudian apalagi nih yang dianjurkan mendapatkan jalan rezeki dari Allah Ta'ala. Wabil asarihum yastaghfirun. Jadi di penghujung malam mereka senantiasa memohon ampun. Penghujung malam ini identik dengan sholat sunnah tahajud. Kalau saat ini Ramadan berarti sholat qiyamul lail yang berisi tarawih ya, tarawih dan witir. Nah, kalau momennya sudah witir, boleh nggak sholat sunnah tahajud? Silahkan aja, nggak ada masalah ya. Kemudian kalau sudah witir nggak mau sholat, iya nggak apa-apa, semuanya benar. Yang tidak dianjurkan itu tidak sholat sama sekali ya. Yang itu tidak perlu dibahas. Mau sholat itu 23 rakaat silahkan, mau sholat itu 11 rakaat silahkan, nggak ada masalah ya. Jadi di sini adalah orang yang menjalankan di penghujung malam itu, yaitu bisa qiyamul lail, bisa sholat sunnah tahajud, boleh silahkan. Dan selesai sholat banyak-banyaklah mohon ampun kepada Allah. Ini Allah yang menuntun loh ya. Ini Allah yang menuntun. Jadi jangan tuntunan itu orang yang malah minta banyak uang, banyak harta, kaya. Jangan diikuti yang seperti itu. Ikutilah Allah, ikutilah Rasulullah yang mengajarkan dalam berdoa itu banyak mohon ampun, bersyukur seperti itu. Ya, jadi Rasulullah mengajarkan banyak mohon ampun dan bersyukur. Jadi tidak menyuruh seorang itu kaya sebenarnya. Ya, jadi harus hati-hati. Nah, di titik ini apalagi nih? Wa bi amalihim hakul sa'ili wal mahrum. Jadi di antara rezeki kita, harta kita ini ada hak untuk orang meminta dan orang yang tidak meminta. Jadi berikan pada orang yang meminta, dilihat itu membutuhkan, beri, nggak apa-apa, silahkan, ikhlaskan Allah Ta'ala. Kemudian untuk orang yang tidak meminta, ya orang yang tidak meminta itu orang yang miskin tetapi dia tidak mau meminta-minta, hidupnya senantiasa kekurangan, boleh dikasih. Tapi niatnya satu, yang seperti itu lillahi ta'ala. Jangan memberikan sesuatu balasannya aku ingin dibalas lebih banyak 10 kali atau 700 kali. Enggak, jangan yang seperti itu. Jangan inginkan seperti itu. Allah itu menceritakan kalau seseorang itu bersedekah dibalas 10 kali lipat. Nah, itu kan pahalanya 10 kali lipat. Jadi balasan pahala itu nanti 10 kali lipat. Itu jangan dianggap kita memberikan 1 juta itu dapatnya 10 juta. Jangan seperti itu. Itu jangan. Itu pikiran manusia yang dangkal ya istilahnya, yang dangkal. Jangan. Allah nanti akan membalas. Nah,
Kalau seseorang yang seret, coba dikoreksi di titik ini, mana yang kurang di hadapan Allah Ta'ala dulu, kan gitu ya. Kalau dia nggak taunya itu dengan istrinya itu dolim, ya diperbaikilah. Dolim kepada diri sendiri, ya dolim kepada istri, ya akhirnya itu, ya akhirnya diseretin lah, ya diseretkan rezekinya. Diseretkan rezekinya, saya kayaknya punya uang nih, tapi rezeki yang mana ya? Dengan keluarganya selalu berantakan. Nah itu seret rezeki itu tetap. Iya, itu surat rezeki. Ini sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, dalam surat Az-Zariyat. Jadi harus dipahami bahwa cara begitulah Allah memberikan pengetahuan kepada hamba-hambanya sebagai manusia. Jadi jangan punya pola pikir bahwa dengan ngamalin ini terus kaya, ngamalin ini terus kaya, ngamalin enggak. Jangan punya pola pikir seperti itu. Tidak dianjurkan oleh Rasulullah sebenarnya, ya seperti itu tidak dianjurkan. Karena yang kalau memang merasa seret rezekinya, coba diperbaiki dari titik-titik itu. Sholatnya diperbaiki, lebih khusyuk, boleh, silahkan. Puasanya ditambah dengan puasa sunnah, silahkan boleh. Tapi niatnya karena Allah ya, gitu. Tapi juga seret rezeki dari Allah Ta'ala itu bisa aja Allah ngetes hambanya tersebut. Karena selama ini hambanya itu diberi, dienakin. Nah, pada waktu dia diberi, dienakin, sering nggak sih hamba yang dulu dienakin ini malah bangga dengan dia itu banyak rezeki, bangga, kelihatan dia bangga, dia ujub, dia riya, kemudian bahkan dia sombong, nih saya itu merem aja rezeki sudah datang. Nah seperti itu tuh kan sombong itu namanya. Ya saya belum datang aja rezeki udah numpuk. Ini yang dulu-dulu nih. Iya, benar. Akhirnya kesombongan inilah yang menjadikan penghancur. Jadi rezekinya diseratkan oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh orang itu seperti itu, tidak boleh. Semua rezeki dari Allah Ta'ala. Mau dia melek, mau dia tidur, mau dari Allah Ta'ala. Ya akhirnya dia melek, dari mulai dia melek sampai melek lagi, rezeki seret. Nah, kan nggak ada meremnya kan sekarang. Nggak boleh seperti itu. Kesombongan itu juga menjadikan rezeki seret. Karena orang sombong itu bukan orang baik di hadapan Allah Ta'ala. Orang sombong, ya orang sombong temannya setan. Otomatis temannya setan. Sehingga jangan lakukan hal tersebut. Nah, di titik inilah Allah akan menyeratkan rezekinya. Coba belajar dari ayat Quran yang tadi aja dulu. Kemudian, lah itu orang ngamalin surat ini, ayat sekian sampai sekian, itu rezekinya banyak. Belum tentu itu dari Allah Ta'ala secara langsung dalam bentuk ridha Allah, belum tentu ya. Karena orangnya hanya menginginkan dunianya. Kalau dunia dikasih, iya, tapi itu bisa aja itu istijraj. Karena imannya kurang, sehingga dia ketemu dengan istijraj seperti itu. Itu akan menjadi, setelah dia ngamalin itu, pasti yang dibanggakan kan amalannya. Ini amalin, mana Allahnya nggak ada. Sama sekali tidak ada Allahnya. Sama sekali tidak ada Allahnya. Jadi, itu yang disukai oleh setan itu yang begitu. Jadi dia menuhankan amalan, sehingga yang menjadikan rezekinya besar itu amalan, bukan Allah. Itu seperti itu merugi. Orang seperti itu akan merugi. Siapapun orangnya, insya Allah akan merugi nanti dia di akhirat kelak. Merugi, dia akan merugi. Karena dia tidak ada unsur Allahnya sama sekali. Dan kalau dia amalan seperti itu, nanti yang diberikan pada amalan, bukan Allahnya. Nah, kalau dari ayat Quran kan sudah jelas. Dari mana ini? Dari dari berbuat baik kan harus dijelaskan nih. Nah, ini ada Allahnya. Berbuat baik karena Allah, hormat kepada orang tua karena Allah, sholat karena Allah, baca Quran karena Allah, puasa karena Allah Ta'ala, semuanya. Kemudian ada kajian itu dengarkan karena Allah Ta'ala. Kajian dengerin kok bagaimana nih Ustadz ini ngasih amalan ini biar kaya, Ustadz ini ya dicari kok yang begitu. Itu kan bukan Allah yang dicari, dia cari adalah untuk isi perutnya dia sendiri. Jangan ya, ibadah karena Allah Ta'ala. Semua kehidupan kita karena Allah Ta'ala. Tertulis dalam Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah jelas. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah, lillahi ta'ala. Jadi kita harus memahami itu. Sehingga jangan sampai kita masalah rezeki baru seret sedikit aja udah ngeluh. Kemudian ini, jangan. Rezeki itu juga bagi orang-orang beriman itu diseratkan oleh Allah Ta'ala, itu penguji. Apakah dia itu tetap sujud kepada Allah Ta'ala, mintanya memang benar-benar kepada Allah Ta'ala, mintanya apa? Dikuatkan mohon ampunnya.
Karena bisa aja dia salah kemana-mana, dia kemana-mana salah. Umpamanya dia diberi rezeki oleh Allah Ta'ala sejak sekian puluh tahun, dia nggak pernah bersyukur beneran kepada Allah Ta'ala. Dia hanya alhamdulillah itu udah, kalau dia melihat uang sekepok itu dia baru alhamdulillah. Ini kan duniawi sebenarnya. Tidak ada Allahnya sama sekali. Jadi hatinya itu hanya senang melihat uang, alhamdulillah. Mulut itu hanya mengucap uangnya, bukan bersyukurnya kepada Allah Ta'ala. Kalau bersyukur kepada Allah Ta'ala, mau satu lembar, mau sekepok, dia tetap Allah Ta'ala ini yang memberi rezeki. Dan dia dikasih selembar oleh Allah Ta'ala, 2 lembar oleh Allah Ta'ala, 3 lembar, 4 lembar, dia tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala. Loh kan 4 lembar itu kan 400, bukan. 4 lembar ini yang 10 ribuan. Sehari 40 ribu, ya sudah dinikmati aja. Karena Allah Ta'ala. Nah, di titik inilah itu dia diuji oleh Allah Ta'ala. Begitulah cara Allah menguji hamba-hambanya yang beriman. Jadi jangan mengeluh tentang seretnya rezeki, tapi pelajari dulu apakah kita itu termasuk orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah yang lain. Nikmat apa? Coba Allah sudah memberikan kita itu bisa menghirup udara, bisa hidup. Pernah bersyukur enggak? Pernah bersyukur enggak? Pernah, jarang sekali. Kemudian Allah itu memberikan setiap saatnya, di luar itu bisa buang air kecil, bisa BAB. Bersyukur enggak itu? Enggak akan dia bersyukur. Nah, di titik-titik itulah Allah tidak akan memberikan nikmat. Nah, diseretkan, ngeluh dia. Nah, begitulah manusia. Nah, kita termasuk orang seperti itu apa enggak? Oke. Pilih mulai saat ini seperti itu. Pak Ustadz, izin tanya ini Pak Ustadz, untuk instansi misalnya Pak Ustadz ya, satu anggaplah kontraktor gitu, BUMN anggap aja gitu, apakah perolehan proyek itu bisa dikatakan rezeki Pak Ustadz? Lah perolehan proyek itu dari mana kan gitu ya? Tender misalnya gitu Pak Ustadz. Oke. Ya. Persoalan di dalam kantor seperti itu, gaji itu dari mana sekarang? Sekarang kalau tender kemudian umpamanya di tender itu ada keuntungan 10% atau 15% tertulis di situ. Kemudian spesifikasi jelas. Nah, kalau ibarat peruntukan dari tender itu disalahi, umpamanya kantor itu udah untung 10% atau 15% dari proyek itu berapa? Umpamanya 50 miliar umpamanya. Kan umpamanya bilang 10% itu berapa sih? 5 miliar ya? Miliar. Ya. Peruntukan 5 miliar ini sendiri kan kalau memang itu dari proyek beneran kan bisa, atau gaji kamu sendiri itu dari mana diambilnya, itu kan jelas itu sebenarnya. Jadi dari kantor dari mana cara kerjanya dia? Dari proyek. Oke, ngambil keuntungan proyek. Oke, sekarang kalau kantor itu ngambil dari keuntungan proyek yang 10%, insya Allah halal. Tapi kalau kantor ngambil di luar 10% itu ada tambahan, ngurangi beton eser umpamanya, pembesian yang umpamanya pembesian itu umpamanya 20 mili dijadikan 16 umpamanya, kan seperti itu. Yang 12 mili dijadikan 8 umpamanya, itu kan sangat sering sekali. Tapi kan itu masih bagus Pak Ustadz, tidak ketahuan itu ya, daripada minyak dikurangin. mohon maaf Pak Ustadz. Ya bagus di depan mata manusia. Tapi di depan atlet itu sangat jeli. Malaikat atlet itu sangat jeli. Jadi walaupun itu tidak ketahuan di hadapan mata manusia, di hadapan BPK umpamanya atau KPK lah yang begitu, kalau kan gitu kan nggak bisa ya. Tetapi uang dari itu kan ngalir, umpamanya kamu yang kapolnya, kamu itu kan ngalir uang itu seperti itu kan punya ATM sendiri nih, ATM untuk apa ini, ATM untuk apa, seperti itu. Nah, itu juga sama, pada saat kamu ngambilin uang seperti itu, itu tidak halal. Jadi apa yang kamu dapatkan itu bukan rezeki dari Allah Ta'ala sebenarnya, tapi Allah mengizinkan kamu mendapatkan. Itu harta itu adalah harta yang haram. Kalau kamu memberikan makan pada istri, pada anak-anakmu, selesai, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Siapapun orangnya, walaupun dia itu rajin sholat 5 waktu, rajin berjamaah, tetap dia akan mengalami masa-masa nanti ditanyakan oleh Allah Ta'ala di akhirat pada saat yaumul hisab. Itu akan ditanyakan benar, dari mana uangmu, dan itu suruh ngitung dia.
Suruh ngitung beneran sama para malaikat. Memang malaikat nggak ahli itu. Matanya itu tajam, lihat besi 20 jadi 16 itu tahu, lihat gini. Tembus ya? Tembus lah kalau malaikat itu ya. Seperti itu. Ngeri. Nah, jumlahnya berapa dan kamu kerja berapa tahun? Nah, sekian tahun itu bisa nggak namanya kamu bekerja itu jadi ibadah? Nggak bisa. Mana ada pekerjaanmu jadi ibadah? Nggak bisa. Teman-temanmu yang lain dari yang ibadah yang mana? Yang mana nih yang ibadah? Tapi menurutnya sih ibadah. Iya, menurutnya ibadah. Kalau memang kita membuka sekarang kita membuka fikih-fikih tentang masalah itu, kita lihat mana yang ibadah? Mana coba? Tidak ada ibadahnya. Mana? Padahal katanya bekerja yang mana yang ibadah kan gitu ya. Pejabat itu ya bekerja ibadah, yang mana yang ibadah. Nah, yang nggak ibadah dia nggak ngomongin deh. Karena kalau diomongin ketahuan sama KPK. Iya, mana yang ibadah? Sebenarnya mereka yang menganggarkan untuk APBN, APBD itu ya sebenarnya banyak yang tahu. Itu ya permainan. Banyak yang tahu, banyak permainan di situ. Nah, ini mana yang ibadah pekerjaannya? Mana yang ibadah? Itu ya. Kalau maaf nih, kalau memakan uang seperti itu, beli pakaian buat ibadah sholat, itu terima nggak tuh Ustaz? Nah, itu mengurangi pahalanya karena dia mengurangi pahalanya karena dia juga pakaiannya nyuri, makanannya nyuri, kan mengurangi semuanya, akan mengurangi. Makanya jangan makanan-makanan yang haram yang diambil dari mengambil hak orang lain juga jangan. Carilah harta yang halal, ya. Ustaz, di daerah rumah saya itu di bulan Ramadan ini menjelang maghrib kan banyak jualan takjil tuh Ustaz, dari ujung sampai ujung. Itu yang jualan itu hampir 2 meteran gitu, ada agak rapet gitu. Nah, mereka itu apakah keciri Ustaz, sedangkan kita nggak kenal yang mana yang menjalankan surat Ajariyat, yang mana tidak menjalankan? Apakah pembelinya itu diarahkan sama Allah membeli ke yang udah mengamalkan, atau kalau yang udah mengamalkan itu tidak laku misalnya, apa yang harus disikapi oleh penjual itu Ustaz? Jadi kan kita tidak tahu seorang jualan takjil itu kan kita tidak tahu. Yang tahunya kan dia jualan. Pada saat dia itu jualan, sebelum jualan takjil, bisa aja dia kita jualan takjil, nanti kan rame-rame, oh nanti rezeki berlimpah nih, takjil kita rasanya enak. Itu kan sudah senang dulu. Kan itu ya. Sudah senang dulu sehingga dia uang itu ya pinjemlah ini itu gampang karena nanti karena masakan kita enak atau makanan kita enak atau jajanan kita enak sehingga pasti laris kan gitu. Nah, pada saat dia ngomong bahwa pasti laris dan pasti ini, suatu ketika Allah memang nggak ngizinin. Jadi kalau dia itu mau kemana jalannya kita nggak tahu sebenarnya, awalnya dia mau bagaimana itu kita nggak tahu sebenarnya. Jadi yang jualan takjil berdedet nggak ngerti awalnya dia itu mau kemana, itu niatnya itu Pak Ustadz. Niatnya mau apa juga nggak tahu beneran, sehingga itu tetap nanti Allah yang yang mengatur itu. Yang mengatur tetap. Bagi yang dia jualan takjil, dia pakai orang pinter atau kiai yang sering biar laris, ya bisa aja dia itu ketiban rezeki pada waktu itu ketiban rezeki, terus gimana dia? Wah Pak Kiai, kalau kamu mau jualan ke Pak Kiai itu tuh, itu laris jualanmu. Nah akhirnya kan dia nggak mengenal Allah Ta'ala. Nah, pada saat dia jualan itu laris, nah itulah namanya istijrat yang dalam bentuk kecil. Pahami bahwa syarat itu banyak hal, jadi jangan berputus asa, tetap berusaha di jalan Allah, lurus karena Allah, lurus karena Allah Ta'ala beneran. Jadi kalau diuji tetap aja memohon ampunan, bersyukur dan bersyukur terus menerus, karena bisa aja bertahun-tahun dulu itu udah lupa dengan namanya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bersyukur itu hanya di mulut karena sudah hafal. Belajar untuk tidak seperti itu agar Allah tidak nyeretin rizki yang akan diberikan kepada kita. Nggak enak syarat rezeki itu memang bener nggak enak, tetapi ayo lurus di jalan Allah Ta'ala. Ya mudah-mudahan Allah itu senantiasa sayang kepada kita. Amin. Tanpa kita minta, kita diberi jalan oleh Allah Ta'ala
untuk mendapatkan rezeki yang halal, yang thayyib, insya Allah itu juga berkah, insya Allah. Amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.